Wanita ini mengantarkan anaknya pergi les. Lalu anaknya bertanya, apakah ayah akan menjemputku nanti? Iya, ucap ibunya. Dari kejauhan ada seorang ibu tengah memukul anaknya. Sepertinya anak wanita itu merengek meminta mainan kepada ibunya. Ibunya pun berkata, kamu baru saja membeli mainan, kenapa kamu meminta lagi? Saya sudah tidak punya uang. Anaknya menjawab, jika ibu tidak membelikan, dia tidak akan pergi les. Hei, jika kamu tidak mau les, aku akan memukulmu, ujar ibunya. Tak lama itu wanita berbaju coklat berteriak, hei Suster Wang, jangan pukul anakmu. Anak wanita itu pun bergegas membawa anak Suster Wang pergi les. Suster Wang pun menjawab dirinya lelah memberitahu anaknya. Wanita itu berkata, jangan khawatir, umur segitu adalah masa pemberontakan. Situasi ini memang biasa terjadi. Aku bingung cara mengatur dan mengajarinya, ujar Suster Wang. Lalu dia memberitahukan caranya. Ini sangat sederhana. 90% kebanyakan orang tua selalu memanjakan anaknya, selalu merasa bahwa anak itu masih kecil, jadi tidak boleh mencuci piring. Tanpa kita sadari, perlakuan itu akan membuat anak terlambat menyadari bahwa dia adalah anggota keluarga yang penting. Pekerjaan rumah harus saling membantu. Saat wanita itu menyuruh anaknya cuci piring, tanpa sengaja anaknya menjatuhkan sebuah mangkok. Suami istri itu tampak kaget dan segera bertanya apa yang terjadi. Ayahnya berkata, biarkan dia masuk dulu. Tunggu dulu Xuan, jika dari awal kau memulai selesaikan sampai akhir, ujar ibunya. Bukankah kau yang memecahkan mangkok itu? Maka bereskanlah, ibu percaya padamu. Baik bu, akan kubereskan, ujar anaknya. Ibu akan menunggu dengan ayahmu. Itulah langkah pertama mengajarinya bertanggung jawab, ujar wanita itu. Anak-anak tidak akan patuh jika kita mengajarnya menggunakan kekerasan. Dia akan memberontak, maka dari itu belajarlah menggunakan kata lembut. Xuan, jika kamu membersihkan dan merapikan ruang tamu, mungkin ibu tidak akan capek dan kita bisa lebih banyak bermain. Dengan kata-kata yang benar, dia akan sedikit patuh. Akhirnya dia mau membereskan ruang tamu itu. Namun ketika dia bekerja, kamu bisa rundingkan tentang bagaimana ke depannya. Xuan, kamu adalah anak yang sudah besar sekarang. Untuk mempelajari hal dirimu, kamu bisa lakukan sendiri. Saya melihat bahwa kamu memiliki kemampuan melakukan hal-hal ini dengan baik. Tapi kamu hari ini juga melakukan hal yang buruk. Pertama kali ibu menyuruhmu bersih-bersih, tapi kamu berteriak kepada ibu membuat ibu sangat sedih. Lain kali ibu aku tidak akan mengulanginya lagi, ujar anak itu. Aku minta maaf padamu. Perlakuan ini membuat mengerti arti kesalahan dan meminta maaf. Saat melihatnya belajar, cobalah berkata, bagaimana itu ibu tidak mengerti? Bisakah kamu mengajari ibu? Perlakuan ini juga akan terlihat sangat wow. Ibu sebenarnya sudah mengerti, tapi ibu ingin tahu apakah kamu mengerti artinya. Dan untuk yang terakhir, ajari anak untuk sedikit berempati kepada kita. Dan orang tua harus menunjukkan kelemahan. Xuan, bisakah kau membantu ibu membawa barang ini? Baik ibu, aku akan membantu ibu, ujar anaknya. Sayang, banyak sekali mobil di jalan ibu menunjukkan kelemahan dan juga dapat meningkatkan kesadaran dalam diri anak. Biarkan dia belajar melindungi orang-orang sekitarnya. Untuk membuat anak lebih baik, kita sebagai orang tua perlu menetapkan aturan keluarga yang baik. Hanya dengan cara ini, Anda dapat membimbing anak untuk menjadi orang dewasa kecil yang bertanggung jawab. Oh, begitu, ucap Suster Wang. Belajar membimbing dengan benar adalah kunci mendidik anak.